Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progres 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kembali kita mengulas salah satu video dari Habib Mahdi yang ini terkesan memang bahwa statementnya itu membanding-bandingkan antara Kiai Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya yang merupakan mufti Batavia pada waktu itu. Kalau kita lihat memang di akun-akun YouTube bahwa sebagian dari oknum-oknum Habib ini, khususnya yang dari keturunan atau cucu dari Habib Utsman ini, memang selalu membanding-bandingkan orang, lalu kemudian mengunggulkan ya status nasab mereka ya. Selain itu juga selalu mengunggulkan keilmuan mereka. Nampak bahwa mereka hendak memproklamirkan bahwa kepemimpinan spiritual di Nusantara ini itu adalah hanya milik daripada kaum Ba'lawi atau milik dari para habaib. Ini yang kalau kita lihat di permukaan sepertinya itu yang sedang mereka gaungkan, karena selalu ada dari mereka, walaupun itu oknum ya, yang selalu mengunggulkan sekaligus menganggap yang lain itu dibawanya dari mereka. Kalau istilahnya Gus Puat, kalau ada ulama-ulama besar itu selalu dibawa masuk dalam lingkaran Ba'lawi ya. Bahkan ada satu Habib juga menganggap bahwa Amul Faqih itu masih lebih tinggi derajatnya dibanding Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan semua adalah sebuah informasi-informasi yang menurut kita itu betul-betul jadi pertanyaan besar. Nah, ini yang kemudian membuat Gus Arya geram dan menampol Habib Mahdi ini karena mencoba membanding-bandingkan antara Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU dengan Habib Utsman bin Yahya. Nah, seperti apa? Kita simak dulu videonya. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah ya, yang model kayak begini nih, yang bocil begini nih, ngakunya Habib. Sebetulnya ini orang-orang bocil kayak begini itu yang merusak marwah para habaib. Ya, berawal dari orang-orang seperti ini. Masa iya Romo Yai Hasyim Asy'ari dibanding-bandingkan sama datuknya? Loh, ini kan kucluk gitu loh. Ini orang-orang jelema-jelema kucluk gitu. Kayak si bocil Mahdi ini mengkucluk. Kayak begini kok katanya mengadu domba. Loh, yang mengadu domba itu ya kelompok-kelompoknya si bocil-bocil yang aku cucu Nabi seperti ini. Ya kayak begini tuh kudunya disuamplui cangkeme. Lah kayak gini kalau banding-banding ke Romo Yai Hasyim Asy'ari, koplak ini. Masya Allah. Sabar. Alah, cangkeme jan lecek tenan, buatel tenan model-model ini, Masya Allah. Ya, kita heran ya, kenapa ada dari kelompok-kelompok habaib ya, dari kelompok-kelompok tertentu yang memang kalau kita lihat itu selalu mengunggul-unggulkan ya kalangan mereka. Walaupun ini hanya 1, 2, 3 orang atau oknum di antara mereka ya. Tapi jelas bahwa ini akan menimbulkan reaksi publik ya, apalagi ketika Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kemudian disenggol-senggol ya, tentu ya warga NU pasti tidak akan mungkin tinggal diam ya. Antara
Kiai Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman jelas ini beda jauh situasinya. Hadratus Syekh jelas dia adalah seorang kiai, seorang ulama yang dapat pengakuan sebagai Hadratus Syekh Maha Guru. Di sisi lain bahwa perjuangan kemerdekaan untuk Indonesia itu sudah tak diragukan lagi, pencetus resolusi jihad. Ya, sementara Habib Utsman kita tahu bahwa dia melakukan tindakan yang dinilai kontroversi karena menjadi mufti Batavia, artinya mau bekerja sama dengan Belanda, dan itu fakta sejarah. Dan ini yang hari ini banyak diungkap oleh sebagian orang yang membicarakan Habib Utsman di masa lalu. Ya. Mau ditolak bagaimana lagi, dan memang faktanya begitu. Nah, ternyata bahwa Habib Utsman ini adalah kakek buyut daripada Habib Mahdi. Ya, kalau dia mencoba melakukan pembelaan, ya tentu itu hal yang sifatnya manusiawi. Tetapi melakukan pembelaan yang berlebihan dan kemudian merendahkan yang lain, tentu ini hal yang tidak bisa diterima, ya. Itu tidak objektif dan akan menimbulkan tentu reaksi yang semakin mengemuka lagi di permukaan. Dan ini hal yang membuat kita semakin tidak bersimpati dengan oknum-oknum Habib seperti ini. Karena jelas bahwa itu hanya mengunggulkan ya marganya sendiri. Semua hal itu hendak dikendalikan, termasuk kepemimpinan spiritual, nasab spiritual, ya sepertinya begitu. Entah apalagi nantinya, mungkin lagi kepemimpinan politik. Nah, ini yang tentu harus sebagai orang pribumi kita harus melihat ini secara objektif, ya, dan harus mengedukasi publik Indonesia. Ya, mana sebenarnya yang harus dijadikan teladan, mana yang harus kita ikuti. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kalau salah jangan diikutin, betul? Nah, begitupun sama. Jikalau ada ulama, ada kiai, ada habib, siapapun habibnya, siapapun kiainya, santrinya ribuan kek, santrinya jutaan kek, demi Allah, ketika sudah keluar dari rasa Sayyidina Muhammad, haram semua umat Islam untuk mengikutinya. Setuju? Setuju? Jikalau ada banner seorang penghina Nabi ceramah, ada jadwal ceramah di sini, ada bannernya, ceramah ini orang daerah sini, ceramah orang-orang liberal, ceramah orang-orang yang salah, yang melenceng ajarannya di luar Sayyidina Muhammad. Ketika ada banner tersebut, ketika ada acara tersebut, kita kira-kira siap nggak membakar bannernya? Siap nggak membakar bannernya? Siap nggak ngusir? Siap nggak ngusir?